Halo teman-teman, selamat datang kembali di mata kuliah Analisis Desain Interaksi. Kali ini kita akan membahas tentang Human Vision. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, berikut outline yang akan kita bahas. Yang pertama ada Our Color Vision is Limited. Selanjutnya ada Our Peripheral Vision is Pure. Oke, ada Our Color Vision is Limited. Di sisi kanan ada gambar. Mungkin teman-teman harap diperhatikan ya, teman-teman. Oke, selanjutnya ada Color Spectrum. Berikut gambar yang berisi tentang colors in the spectrum atau warna yang ada di spektrum. Selanjutnya ada How Color Vision Works. Jadi, pada sebagian besar waktu, penglihatan manusia sepenuhnya berdasarkan pada input dari cone. Berikut ada gambar ya teman-teman, mungkin teman-teman bisa perhatikan ya. Nah, di How Color Vision Works ini ada 3 jenis cone berdasarkan sensitivitasnya. Yang pertama ada low frequency atau short wave, atau lambangnya adalah S. Jenis cones ini sensitif terhadap cahaya di hampir seluruh rentang cahaya yang nampak, tetapi paling sensitif terhadap frekuensi tengah atau kuning dan rendah atau merah. Selanjutnya ada medium frekuensi atau medium wave atau simbolnya dengan M. Cone ini merespon cahaya mulai dari cahaya biru, frekuensi tinggi, hingga cahaya kuning dan orange, frekuensi menengah bawah. Secara keseluruhan, cone ini kurang sensitif daripada cone frekuensi rendah. Selanjutnya ada high frequency atau long wave atau simbolnya yaitu L. Cone ini paling sensitif terhadap cahaya di ujung atas spektrum cahaya yang tampak, yaitu ungu dan biru, tetapi mereka juga merespon secara lemah frekuensi menengah seperti hijau. Cone ini secara keseluruhan kurang sensitif daripada 2 jenis cone lainnya, dan juga jumlahnya lebih sedikit. Salah satu akibatnya adalah mata kita kurang sensitif terhadap warna biru dan ungu dibandingkan dengan warna lain. Otak menggabungkan sinyal dari cones untuk memungkinkan kita melihat berbagai warna dengan subtraction. Neuron di korteks visual di bagian belakang otak kita mengurangi sinyal yang datang melalui saraf optik dari cone frekuensi menengah dan rendah, menghasilkan saluran sinyal merah-hijau. Neuron lain di korteks visual mengurangi sinyal dari cone frekuensi tinggi dan rendah, menghasilkan saluran sinyal kuning-biru. Kelompok neuron ketiga di korteks visual menambahkan sinyal yang datang dari cone frekuensi rendah dan menengah untuk menghasilkan saluran sinyal luminance atau hitam putih secara keseluruhan. Berikut merupakan gambar dari Color Opponent Theory. Oke, ketiga saluran ini disebut Color Opponent Channels. Otak kemudian menerapkan proses subtraktif tambahan ke ketiga saluran lawan warna. Sinyal yang datang dari area retina tertentu secara efektif dikurangi dari sinyal serupa yang datang dari area retina terdekat. Berikut ada vision is optimized for contrast, not brightness. Subtraction membuat sistem visual kita jauh lebih sensitif terhadap perbedaan warna dan kecerahan, yaitu terhadap kontras warna dan tepi, daripada terhadap tingkat kecerahan mutlak atau absolute brightness level. Kita lihat gambar sisi kiri. Bila abu-abu bagian dalam terlihat lebih gelap di sebelah kanan, namun sebenarnya semuanya berwarna abu-abu. Dan gambar sebelah kanan kotak bertanda A dan B berwarna abu-abu yang sama. Kita melihat B berwarna putih karena diarsir dari bayangan silinder. Selanjutnya, the ability to discriminate colors depends on how colors are presented. Ada 3 faktor presentasi mempengaruhi kemampuan kita untuk membedakan warna.
Yang pertama ada Palenis, semakin pucat less saturate dua buah warna, semakin sulit untuk membedakannya. Lalu ada color pad size, semakin kecil atau semakin tipis sebuah objek, semakin sulit untuk membedakan warnanya. Selanjutnya ada separation, semakin terpisah letak dua buah warna, semakin sulit untuk membedakan warnanya, terutama jika jaraknya cukup jauh sehingga membutuhkan gerakan mata di antara kedua warna. Oke, kita lihat gambar pertama merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membedakan warna, yang dimana A itu pucat, B itu ukuran, dan C itu pemisahan. Lalu di gambar kedua yang ada di bawah merupakan warna pucat yang menandai langkah saat ini menyulitkan pengguna untuk melihat langkah mana dalam proses reservasi maskapai penerbangan yang mereka jalani di situs itn.net pada tahun 2003. Oke, selanjutnya ada gambar lagi nih teman-teman. Jadi di gambar yang pertama ini merupakan bercak warna kecil pada legenda bagian ini sulit dibedakan. Lalu di gambar kedua yang ada di sisi kanan merupakan bercak warna yang besar memudahkan dalam membedakan warna. Lalu selanjutnya gambar yang ada di bawah merupakan perbedaan warna antara tautan yang dikunjungi dan belum dikunjungi terlalu halus di situs mindpolicefed.org. Oke teman-teman, selanjutnya ada color blindness. Buta warna bermakna satu atau lebih color suppression channels dari seseorang tidak berfungsi secara normal, membuatnya sulit untuk membedakan pasangan warna tertentu. Lalu, tipe yang paling umum dari buta warna adalah buta warna merah dan hijau. Mari kita lihat gambar yang ada di sisi kiri, yang dimana penderita buta warna hijau tidak dapat membedakan A. merah tua dari hitam, B. biru dari ungu, dan C. hijau muda dari putih. Lalu, gambar yang ada di sisi kanan merupakan grafik money dance yang menggunakan warna yang tidak dapat dibedakan oleh beberapa pengguna. Oke, selanjutnya ada gambar yang ada posisinya di atas, merupakan gambar grafik money dance yang ditampilkan dalam skala abu-abu. Lalu, gambar selanjutnya yang ada di bawah merupakan logo Google, yang dimana A yaitu normal dan B yaitu setelah filter buta warna merah hijau. Oke, selanjutnya ada external factor that influence the ability to distinguish colors. Jadi, faktor-faktor yang berkaitan dengan lingkungan eksternal juga mempengaruhi kemampuan orang untuk membedakan warna. Sebagai contoh, variation among color display. Tampilan komputer bervariasi dalam cara menampilkan warna, tergantung pada teknologi, perangkat lunak driver, atau pengaturan warna. Selanjutnya ada grayscale displays. Dan meskipun sekarang hampir semua tampilan berwarna, ada perangkat terutama perangkat genggam dengan layar grayscale. Lalu ada display angle. Beberapa tampilan komputer terutama yang LCD bekerja jauh lebih baik jika dilihat secara langsung daripada dilihat dari sebuah sudut. Saat tampilan LCD dilihat dari sudut tertentu, warna dan perbedaan warna seringkali berubah. Selanjutnya ada ambient illumination. Cahaya yang kuat pada layar menghilangkan warna sebelum menghilangkan area terang dan gelap dan mengurangi tampilan warna menjadi skala abu-abu. Contohnya menggunakan ATM bank di bawah sinar matahari langsung. Oke, selanjutnya ada guidelines for using color. Yang pertama ada distinguish color by saturation and brightness as well as hue. Hindari perbedaan warna yang halus, pastikan kontras antara warna tinggi. Selanjutnya ada use distinct type colors, di mana warna yang paling mudah dibedakan orang adalah warna yang menimbulkan sinyal kuat, positif atau negatif, pada salah satu dari 3 saluran persepsi warna dan sinyal netral pada 2 saluran lainnya.
Selanjutnya ada avoid color pair that colorblind people cannot distinguish. Pasangan tersebut termasuk merah tua dan hitam, merah tua dan hijau tua, biru dan ungu, hijau muda dan putih. Jangan gunakan warna merah tua, biru, atau ungu dengan warna gelap apapun. Sebagai gantinya, gunakan warna merah tua, biru, dan ungu dengan melawan kuning, muda, dan hijau. Selanjutnya, use color redundantly with other cues. Jika Anda menggunakan warna untuk menandai sesuatu, tandai juga dengan cara lain. Selanjutnya ada separate strong component colors. Menempatkan warna yang berlawanan tepat di samping atau di atas satu sama lain menyebabkan sensasi berkilauan yang mengganggu, dan karenanya harus dihindari. Oke, jadi di gambar yang pertama ini merupakan warna yang paling khas, yaitu hitam, putih, merah, hijau, kuning, biru. Setiap warna menyebabkan sinyal kuat hanya pada satu saluran lawan warna. Lalu gambar selanjutnya merupakan iPhoto Apple menggunakan warna plus symbol untuk membedakan dua jenis album. Lalu yang selanjutnya merupakan warna lawan, ditempatkan pada atau tepat di samping satu sama lain, atau bisa disebut berbenturan. Oke, jadi gambar yang ada di sisi kiri merupakan Laka ITN.net saat ini ditonjolkan dalam dua cara, dengan warna dan bentuk, dan yang di sisi kanan merupakan grafik minneapolisfed.org yang menggunakan perbedaan warna yang terlihat oleh semua orang yang dapat melihat pada tampilan apapun. Oke, selanjutnya kita masuk ke our peripheral vision is poor. Oke, selanjutnya ada resolution of the fovea compared to the periphery. Mungkin teman-teman bisa perhatikan gambar berikut ini ya. Oke, resolusi spasial bidang visual manusia turun drastis dari pusat ke tepi. Terdapat 3 alasannya, yaitu ada pixel density. Setiap mata memiliki 6-7 juta sel kon retina. Mereka dikemas jauh lebih rapat di pusat bidang visual kita, yaitu wilayah kecil yang disebut fovea. Daripada di tepi retina, fovea memiliki sekitar 158.000 sel kon di setiap milimeter kuadrat. Bagian retina lainnya hanya memiliki 9.000 sel kon per milimeter kuadrat. Oke, kita lihat gambar yang pertama merupakan distribusi sel fotoreseptor atau kerucut dan batang melintasi retina. Ini merupakan dari Lindsay dan normal pada tahun 1972. Lalu, gambar yang kedua yang ada di sisi kanan menunjukkan posisi pinggiran jauh, tengah, dekat, pinggiran atau fovea, penglihatan sentral atau macula. Lalu, alasan berikutnya yaitu adalah data compression. Sel kon di fovea menghubungkan 1:1 ke sel neuron ganglia yang memulai pemrosesan dan transmisi data visual. Sementara di tempat lain di retina, beberapa sel fotoreseptor, kon dan rod terhubung ke setiap sel ganglion. Dalam istilah teknis, informasi dari sisi tepi visual dikompresi dengan kehilangan data sebelum dikirim ke otak, sedangkan informasi dari fovea tidak. Selanjutnya ada processing resource. Fovea hanya sekitar 1% dari retina, tetapi korteks visual otak mencurahkan sekitar 50% areanya untuk input dari fovea. Separuh lainnya dari korteks visual memproses data dari 99% retina yang tersisa. Hasilnya adalah penglihatan manusia memiliki resolusi yang jauh lebih besar di tengah bidang visual daripada di tempat lain. Di fovea, orang dengan penglihatan normal memiliki resolusi yang sangat tinggi. Mereka dapat melihat dengan jelas beberapa ribu titik dalam wilayah tersebut. Kita lihat gambar yang merupakan resolusi bidang visual kita tinggi di bagian tengah, tapi jauh lebih rendah di bagian tepinya. Gambar kanan dari Vision Research.
Vol 14 pada tahun 1974 Elsevier. Selanjutnya, kita dapat membedakan warna lebih baik di tengah bidang visual kita daripada di tepinya. Fakta menarik lainnya tentang bidang visual manusia adalah ia memiliki celah area kecil atau blind spot di mana kita tidak melihat apa-apa. Tidak ada sel batang atau rod atau kerucut atau kon retina di tempat itu. Jadi, ketika bayangan suatu objek di bidang visual kita jatuh di bagian retina itu, kita tidak melihatnya. Mari kita lihat gambar berikut ini yang bertujuan untuk melihat celah retina. Tutupi mata kiri Anda, lalu dekatkan wajah Anda dan fokuskan mata kanan Anda pada tanda plus. Lalu pindahkan secara perlahan menjauh dari Anda. Tetapkan fokus pada tanda plus, lalu tanda add akan hilang pada suatu saat. Oke, selanjutnya ada is the visual very good for anything? Penglihatan tepi memiliki 3 fungsi penting, memandu fovea, mendeteksi gerakan, dan memungkinkan kita melihat lebih baik dalam gelap. Fungsi pertama, memandu fovea. Penglihatan tepi memberikan isyarat resolusi rendah untuk memandu gerakan mata sehingga fovea mengunjungi semua bagian yang menarik dan penting dari bidang visual kita. Penglihatan tepi memberikan data yang membantu otak merencanakan kemana harus menggerakkan mata, dan dengan urutan bagaimana. Fungsi yang kedua yaitu ada mendeteksi gerakan. Penglihatan tepi dapat membantu mata untuk mendeteksi gerakan. Semua yang bergerak dalam jangkauan penglihatan tepi, meskipun hanya sedikit gerakan, akan menarik perhatian fovea ke arah itu. Fungsi ketiga yaitu membantu melihat lebih baik dalam gelap. Penglihatan tepi memungkinkan mata melihat dalam kondisi cahaya redup. Sel cons tidak berfungsi dengan baik dalam cahaya rendah, sehingga sel rods mengambil alih. Oke, berikut examples from computer user interface. Oke, jadi di gambar yang pertama merupakan pesan kesalahan untuk proses masuk yang salah ini muncul di penglihatan tepi yang mungkin terlewatkan. Dan di gambar yang kedua merupakan pesan kesalahan login yang salah ini terlewatkan oleh beberapa pengguna meskipun tidak jauh dari tombol login. Dan gambar yang ketiga merupakan simulasi bidang visual pengguna saat fovea dipasang pada tombol login. Oke, selanjutnya ada common methods of making message visible. Put it where users are looking. Jadi, di gambar sisi kiri merupakan pesan kesalahan untuk proses masuk yang salah. Ini ditampilkan lebih jelas di dekat tempat pengguna berada melihat. Lalu di sebelah kanan ada mark the error, use an error symbol, reserve red for errors. Jadi, di gambar yang sebelah kanan ini menunjukkan pendaftaran anggota baru di aol.com menampilkan pesan kesalahan dengan jelas dan di dekat setiap kesalahan. Oke, selanjutnya ada heavy artillery for making users notice message. Jadi di metode yang pertama ada pop-up message in error dialog box. Metode kedua ada use sound. Metode ketiga ada wiggle or blind bravely. Oke, jadi di gambar yang pertama ini menunjukkan kalau kotak dialog pop-up array ini menandakan data yang diperlukan telah dihilangkan, sulit untuk dilewatkan, tapi mungkin berlebihan. Dan gambar selanjutnya merupakan dialog kesalahan pop-up yang sesuai. Di bagian A merupakan Microsoft Excel dan di bagian B merupakan Adobe InDesign. Dan di gambar selanjutnya merupakan iCloud Apple yang mengguncang sebentar kotak dialog pada kesalahan login untuk menarik fovea pengguna ke sana. Selanjutnya ada visual search in linear abyss targets pop in the periphery. Jadi di gambar yang pertama ini bertujuan untuk menemukan jet, memerlukan pemindaian karakter secara hati-hati.
Dan di gambar yang kedua ini bertujuan untuk menemukan huruf tebal tidak memerlukan pemindaian menyeluruh. Dan di gambar 3 ini menghitung huruf L itu sulit, bentuk karakter tidak muncul di antara karakter. Dan gambar yang terakhir, yaitu menghitung karakter biru, itu mudah karena warnanya sangat menonjol. Oke, using peripheral pop in design. Oke, gambar yang ada di sisi kiri merupakan gambar peta, dan gambar yang di sisi kanan merupakan sistem kontrol lalu lintas udara yang seringkali menggunakan warna merah untuk menonjolkan potensi tabrakan. Oke, jadi yang terakhir itu merupakan when there are many possible targets. Oke, di gambar A itu menunjukkan menu alat Microsoft Word, dan di B itu palet aplikasi macOS. Nah, sekian dari penjelasan materi kali ini. Semoga teman-teman dapat memahaminya dan bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dari saya, maaf bila ada salah kata. Terima kasih dan see you.